akan saya gigit sendiri dengan cara saya sendiri, tangkap sendiri seperti SBY, ya, ingat itu, suruh dia datang sendiri. Oh iya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi, Widya itu di mana. Ya. Di rumah aja ya. Kasihan, jadi makin hari udah buruan jadi wali kota Bandar Lampung. Sabar ya Mbak Maria, sabar. Didoakan, saya sedang ada kerjaan di sini. Jadi 7 tahun menghalang-halangi. Kalau ada yang menghalang-halangi proses penyelidikan, ya itu bisa dipidana selama 7 tahun. Jadi hati-hati kalian yang memberikan informasi salah, hoax, kemudian kalian mencoba menghalang-halangi proses penyelidikan, itu ada pidananya. Obstruction of justice, ya. Jadi hati-hati, jangan ikut-ikutan sama orang yang suka buat berita hoax gitu. Itu tanya ke orang yang ada di situ ya, tanya ke Mbak Putri, tanya ke siapa. Itu kan mereka yang video, mereka yang nanya-nanya gitu. Saya kan posisi tidak sadar. Saya pun cuma hanya diceritakan sama orang tua saya. Saya kerasukan seperti ini. Kebetulan papa saya pun ikut merekam pada saat saya kerasukan itu. Seperti itu. Taunya dari keluarga aja. Kamu bilang begini, kamu bilang begini. Itu menurut saya, dari yang saya lihat rekaman di papa saya cukup membantu loh kalau keluarga Vina. Tapi kok malah saya dihujat ya gitu. Kok malah saya dibilang tersangka ya gitu. Aku mau tanya nih, tadi teman nongkrong sekolah bukan? Berarti teman nongkrong apa nih? Tetangga kampung atau teman nongkrong geng motor atau apa? Enggak, teman nongkrong di Food Street. Ada satu daerah di Cirebon, namanya itu BAT. Itu tuh kayak semacam Food Street gitu loh. Nah, ada warung, namanya warung seblak. Di situ memang tempat nongkrongnya anak-anak kayak gitu lah. Udah beberapa kali ketemu kan? Itu kan? Iya, 3-4 kali saya ingat. 3-4 kali. Di situ ya. Terus ketemunya atau di tempat berbeda juga? Di situ juga. Boleh gantian nggak? Aku mau nanya nih. Sebelum kejadian. Tidak menutupi sesuatu, bukan menutupi sesuatu. Tidak semua hal bisa saya ungkap di publik. Cukup ke penyidik dan ke pengacara. Semua tuh ada step by step ya. Sekarang siapa tahu di sini, ada pelaku yang apa yang disampaikan ke kepolisian tidak boleh di publik. Oke, di balik statement Mbak Widya, kalau saya bisa menyikapi statement beliau ini makin ngawur ngidul ya kan. Kita ini ingin mengungkap kasus Vina kan, tapi dia mengalihkan semua pembicaraannya ya kan, yang dibilang Bu Putri mirip Linda lah, nyatanya tidak ya kan. Saya melihat dari statement Mbak Widya ini ada kebencian ya kan, ada kebencian di kepemerintahan ya kan. Ya bisa jadi di dalam pilpres kemarin itu ya kan, nah, calonnya nggak menang ya kan. Jadi Mbak Widya ini kasih statement atau memberikan asumsi untuk menjelek-jelekan penegakan hukum. Iya, kita sudah melihat faktanya kalau kasus Vina ini memang ada kejanggalan, tapi jangan jadi ngawur ngidul untuk yang mau dibahas. Kita mau membahas kasus Vina, jadi jangan simpang siur jadinya netizen jadi berpikiran negatif mulu ya kan. Karena statement Mbak Widya ini ya kan, kita itu kasih kesempatan kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, untuk membuka fakta-fakta di dalam kasus Vina ini, bukan untuk menjelekkan ya kan. Intinya seperti itu ya. Kalau saya lihat dari channel Mbak Widya juga ada gambar Pak Ganjar tuh sama Pak Mahfud ya kan. Ya bisa jadi karena ada kebencian di masa lalu di saat pilpres, dia mengecohkan atau mengajak dari dalam kasus Vina ini kepada para netizen bahwa penegakan hukum itu tidak adil untuk masyarakat biasa. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya kalian berpendapat gimana tentang saya berpendapat seperti itu ya, karena fakta dan data yang saya ketahui Mbak Widya ini memang jadi simpang siur. Yang kita mau bahas adalah kasus Vina. Jadi intinya jangan ngawur ngidul ke Jokowi lah, ke SBY lah, ke RUU lah ya kan.
kita ini ingin bahas gimana motif dari kasus Vina ini. Apakah ditutupi ataukah ada motif lain dari kasus Vina ini atas meninggalnya Vina dan Eki? Begitu kira-kira. Jadi Mbak Widya jangan kasih statement kepada media sosial itu jadi berpikiran negatif mulu begitu. Jadi banyak asumsi-asumsi yang diberikan Mbak Widya ini menurut saya tidak sesuai fakta dan data, ya kan. Ya seperti Mbak Putri yang dituduh Mbak Putri itu Linda itu Putri katanya, ya kan. Nyatanya tidak, ya kan. Jadi orang Mbak Putri aja pun orang Lampung, ya kan. Kok bisa pergi dia waktu masa mudanya di Jawa Barat gitu kan, atau di Cirebon gitu. Jadi intinya kita netizen itu berpikir positif dulu, ya kan. Biarkan penegak hukum itu bekerja dulu, kasih dulu peluang waktu. Jangan kita berikan asumsi gini-gini. Kalau jika misalnya kalian mengetahui bukti dan fakta yang ada di lapangan, mengetahui alat-alat bukti di dalam kasus Vina itu, berikan kepada tim kuasa yang sekarang lagi membantu seperti tim kuasa Saka Tatal, tim kuasa dari Peggy Setiawan. Berikan bukti-bukti kalian, kasih kepada mereka. Jika itu benar, ya bisa kok penegak hukum diberantas, ya kan. Tapi tidak semuanya para polisi itu seperti itu. Jadi itu hanya oknum kepolisian saja, ya kan. Oknum saja, bukan semua kepolisian. Kalau misalnya polisi itu semua seperti itu, udah hancur lah Indonesia ini, ya kan. Itulah intinya. Jadi untuk bajar-bajar yang selalu memberikan asumsi-asumsi yang tidak baik, misalnya orang yang sudah ingin mengungkap kasus Vina ini, ingin membantu sang korban seperti Vina, ya kan, kita kasih ruang waktu, kita kasih ruang untuk mereka untuk mencari data-data fakta yang harus diungkap yang sebenarnya. Mbak Putri pernah kok bilang dia nggak mau menghilangkan DPO yang 2 orang itu, ya kan. Dia tidak terima kok. Jadi Mbak Widya jangan misalnya kasih statement yang misalnya makin ngawur ngidul. Bisa jadi Anda ingin menutupi di dalam kasus Vina ini juga, ya kan. Soalnya saya lihat Anda ini membuat statement politik, ya kan. Bukan statement yang untuk mengungkap kasus Vina, ya kan. Statement politik yang Anda buat ini, ya. Hanya orang cerdas lah yang bisa mengkalimati, menyikapi statement Mbak Widya ini. Jadi kalau orang awam pastinya, ya kan, ya memang masyarakat lemah selalu ditindas gitu. Memang iya, tapi tidak semuanya. Banyak kok masyarakat sekarang tidak tahu dia kekurangannya, tapi melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Banyak, itu fakta ya. Banyak masyarakat yang tidak tahu diri, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak layak bagi dirinya sendiri. Seperti itu kira-kira.